hanya kepada yang diminta. Bersedia enggak memberi permintaannya? Ya yang diminta pun akan bertanya, ya tergantung aku suka. Loh kalau nggak suka, jadi bukan yang dikedepankan itu adalah bukan bagaimana meminta, tapi bagaimana bersopan santun kepada Allah. Nggak ada yang angel. Saking persoalannya kamu belum paham. Ya. Skala kabeh ya kata. Kita lihat lu salah kabeh ya. Kiai sedema kalah kabeh terus. Ya, di situ letak kehebatannya adalah ketika orang itu sudah disenangi oleh Allah karena dia selalu senang dengan segala keputusannya, dia nggak minta juga ditawarin kok. Di sini letaknya ud'uni astajib lakum. Ditawari itu karena Allah suka. Ngusul lagi sedikit isi dah sedikit jaluk-jaluk gede. Ya tuh kita senang beli sirah kau kita sengit sih. Kadang jaluk gede. Betak tambah beruntung seru. Ya iya. Ketika Allah sudah senang, nggak usah minta. Sakkan tege atina sirah. Udah aku siapkan semuanya. Ya itu karena itu. Ya, jadi yang penting bagaimana kita selalu siap menerima segala keputusan Allah dengan segala senang hati. Ya artinya dipeduitake ya alhamdulillah. Oli du sedikit ya alhamdulillah. Belum duit ya alhamdulillah. Duitnya hilang ya alhamdulillah. DP waras alhamdulillah, DP penyakit alhamdulillah. Oli pangkat alhamdulillah, dipecat alhamdulillah. Dua laki alhamdulillah, lakinya ada benar maning alhamdulillah. Ya artinya kalau kita tidak memuji Allah ngapain lagi? Memangnya layak kalau dicaci maki. Coba cari alasan apa sehingga menyebabkan Allah layak dicaci maki. Nggak ada alasannya. Kalau saya sebagai manusia sih masih banyak alasan untuk disalahkan, dicaci maki. Ya karena saya selalu salah. Dan kita ini siapa? Karena Rasul kan majikan, the big boss. Kok berani-berani menyalahkan sih? Iya. Wa qala Syekh Abdul Hasan Al-Marsi radhiyallahu anhu, "Laisa sya'nu man tutwa lahul ardu." Yang hebat itu bukan orang yang bisa melipat bumi. Fa idza huwa bi Makkah, sekonyong-konyong dia ada di Mekah. Oke, jam 11 masih ngaji carang pingkan. Jam 12 keurusan yang lagi tawaf di Mekah. Bukan itu yang hebat. Atau ghairil minal buldan, atau di negeri lain. Jadi melipat bumi itu bukan satu kehebatan, bukan apa. Bukan melipat bumi yang hebat. Inna masya'nu man tutwa lahu sifatu nafsihi. Yang hebat adalah orang yang bisa melipat sifat nafsunya. Fa idza huwa 'inda rabbih, tiba-tiba dia sudah berada di hadapan Tuhannya. Melipat nafsu, melipat bumi mah bukan persoalan besar. Kita mah beli merinting, beli gemedeg dengan wong Jakarta Surabaya 3 menit. Saya tidak merasa bangga ada orang bisa sholat Jumat di Mekah. Los bae. Jadi ada satu cerita, konon ada orang yang tidak pernah sholat Jumat. Tanda kutip, ini bukan Kiai Bajuri, bukan. Bisa Liga Timur lah gitu. Orang Jawa Tengah gitu. Jadi alasannya ya karena saya sholat di Mekah. Tiba-tiba ya salah kebetulan ketemu dengan Kiai Hanan, bapaknya Kiai Maktum tuh. Ini ceritanya Kiai Maktum ini dan cerita teman-teman yang ada di sana. Jadi akhirnya benar sih aku main yang di Mekah, benar. Kedelok apa kedelok? Pakai wong Arab ya, tawaf segala macam. Ya biasanya maca kian ya seperti ramuan yang saya berikan biasa maca Fatihah ping 14, Al-Ikhlas ping selawe, Al-Falaq 20, An-Nas 10, Basmalah ping 30 siji dibaca. Ketika kamu sholat Jumat, tolong baca ini. Onon, supaya kamu yakin benar atau tidak gitu. Waktu setelah sholat Jumat terus dia membaca itu ramuan bacaan dari Kiai Hanan tuh. Tiba-tiba
ketika dia sedang di hadapan Ka'bah itu lepetang jagat, gerit barongan pring. Jadi artinya selama ini dibebodohin jin barangnya mah, dipasangnya gambar Ka'bah kan enggak, padahal mah digawain barongan pring barang. Awas, mereka juga pandai menipu kok. Bukan kamu aja bisa nipu, enggak, mereka juga bisa nipu juga. Seolah lihat di Ka'bah, enggak, pada barang pring. Jadi dia itu dibawa oleh jin ke barongan pring, perasaannya kayak di Mekah. Iya. Oh ya tabuyan apa? Ditabuh tanpa setih. Iya black nongan aparannya tutup pendir tutup di perang kan tanpa digebuk gitu. Nah iya di kawaning wewe disembunyikan. Ya anehnya tiba-tiba ketemunya di sana ini Karangkusuwu lagi gandong hutan pelem. Dan itu juga saya juga aneh kenapa di Inggris negara yang paling maju tapi kandang jin kok jinnya kok ramai bagaimana? Sampai saya mendengar berita itu di Inggris tuh udah malam anak tuh main di pohon di kebun nggak pulang. Jadi disusul ibunya pulang nak sedang naik pohon gitu. Nggak jawab, ibunya bahasa Jerman. Ibunya bingung, masa orang anak Inggris ngomong Jerman? Mbok bisa Jerman beli apa sih? Siapa sih ngomong Jerman kok? Ya aneh-aneh itu. Nah, kan digawan ning Jerman barang. Ya anak nyong masih kecil belum pernah ke Jerman, belum pernah belajar itu bisa bahasa Jerman. Geger lagi gitu ya. Dibaksa bakal pengilawang dibanting manggal dina di Inggris. Tuker kan. Soalnya Pak, di Inggris itu rumah-rumah tua semua. Rumahnya udah ratusan tahun dah. Rumah-rumah antik tuh. Qultu wal karamatul haqiqiyah, karamah kesaktian yang sebenarnya yal istiqamah ala din, istiqamah jalani agama, istiqamah ngelampahi aturan-aturan agama. Ya sudah selesai secara syariat ya, dia istiqamah apa saja, satu hal saja yang diistiqomai gitu, ning bab sholat berjamaah 5 waktu beli pernah tinggal seumur urip, hebat ya. Kayak ke Sanusi Babakan Ciwaringin seumur urip beli pernah tinggal sholat berjamaah. Bayangkan sepira repotnya, nggak ada urusan, bawahnya pulang sholat zuhur berjamaah. Lagi hajatan tinggal pakai nanti dulu, nggak bisa, mesti pulang zuhur bentar lagi. Sampai Babakan Ciwaringin menjadi pondok yang besar pada zamannya kan gitu berkembang. Ya karena istiqomah itu. Wa husuli kamalil yakin, dan mendapat keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna. Ya kalau saya mah ya percaya, kamu nih ya yakin, tapi ya mungkin belum sempurna. Ya udah yakin mah tapi belum sempurna. Artinya secara utuh. Ya mungkin separuh-separuh, mungkin ya yakin mah yakin cuma rada gompel titik, rada melewat. Jadi kalau persoalan bahwa percaya kepada Tuhan mah ya iya, saya juga percaya bahwa orang itu percaya sama Allah, iya percaya, tapi sekedar percayanya saja, eksistensinya, fungsinya, kekuasaannya, kredibilitasnya, kemampuannya, kehebatannya, ya enggak. Anggap pada Gusti Allah pelit. Ya ini bukan secara kebetulan, tetapi ya mungkin saya juga jadinya paham, oh pantesan. Jadi orang itu belum percaya bahwa kalau bekerja kepada Allah itu bakal dibayar tuh. Jadi perasaannya bakal kerja yang penuh usaha kan ada bayarannya. Bakal kerja yang usaha masing bayar siapa? Nyebutin ngomongnya pendilang sih. Cerita bakal diundang ceramah aja pasang tarif wus lillahi ta'ala baik, sedipaine baik, raga ceramah kresek petlung pulau ya wis aja jaluk tambah apa mending dong teka-tekasan wis jaluk ayam bekakak
tamu banding jemputnya persyaratan, jemputnya jangan pakai kijang, pakai sedan sebagainya. Ya saya anjurkan niat kerja insyaallah baik, karena ini dakwah itu kan ngajak uang benar. Masa ana buruan nih? Jare wa ma as'alukum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upahku dari Allah kok. Ya, aku berceramah, aku segala macam mengajak orang benar, mengajak orang bertobat, itu nggak ada imbalannya. Anggap minta apa imbalanku hanya dari Allah saja, kan begitu kata Al-Qur'annya itu. Dia jawab riben ya langkah beli bayar sama ya pendiling gelimpang anak rabi kadang beli mangan kok ya pendiling gelimpang yang karena beli liwat. Sebab beli liwat ya beli bisa tuku beras, sebab beli tuku beras yang beli duit, sebab beli duit yang langkah bayarannya. Jadi langkah kerjaan Gusti Allah mah beli dibayar, bukan perasaannya diyakininya begitu sih. Tapi kalau kerja sama manusia pasti ada bayarannya. Tapi kalau sama Allah siapa yang bayar? Memang Allah punya uang? Mungkin begitu dalam pikirannya. Itu kan Gusul udah duit tapi pelangsaneku. Ya seperti itu kan. Malah seharusnya kita harus meyakini bahwa kerja sama Allah pasti bayarnya lebih hebat. Itu sugi Gusul, sugi Lim Suliong. Gusul kamu merasa bangga sebagai pegawainya Lim Suliong. Majikan tambah suwi tambah enak pegawai ke terutama TKW bagus soalnya majikannya polisi guru TK aduh kelenger nggak beli berbayar. Coba ke majikannya anaknya raja wah mewah banget. Iya kan begitu, semakin kaya majikan kita semakin mewah kehidupan kita. Negeri Gusal menyong larat sih asalnya dia pendiling gelimpang. Jadi selama ini mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan tuh Tuhan yang kere kan? Iya, tapi bukan melarat pangeran sira mana sampai tekan gelimbang pedesi beribe. Saya yakin tidak akan dibiarkan seorang hamba sampai nggak makan kok. Kalaupun sampai nggak makan itu sih hanya dikondisikan pada suatu ketika dengan sengaja memang lagi diuji. Masih yakin tak beli sampai tekan diuji pendiling gelimpang masih yakin Allah tidak pelit. Sampai tekan beli mangan telung dina masih yakin Allah maha hebat baru dibuktikan. Iya kadang-kadang orang nggak ngerti. Dan saya juga melihat menerima seseorang pegawai atau juga melamar seorang istri memangnya nggak diuji. Sudah saudara aku diuji beli priben uji. Iya, kan ada testing dulu, diuji kemampuannya ya, loyalitasnya diuji dulu. Kalau itu mah nggak usah nggak usah dihindari, pasti akan terjadi bahwa proses ujian itu akan dilakukan. Ketika engkau akan naik pangkat. Kalau enggak ya kalau enggak dapat nggak bakal diuji. Setiap ada kenaikan kelas itu selalu ada ujian. Ketika orang itu menghindar dari ujian adalah sama dengan tidak mau naik kelas. Iya tapi saya unggah-unggahan ujian beli mancing. Berarti kan mau munggah kan kok. Itu persoalannya. Amma khariqul adati hisiyati, adapun keluar biasaan yang menyilaukan, bisa mabur, bisa mendam, bisa ngilang, anti bacok, anti bakar, anti tembak segala macam. Fa in sahibat hal istiqamah tuh kalau disertai dengan istiqamah, perilakunya orangnya mustaqim, orang istiqamah, lahiran wa batinan, lahir batin istiqamah, wajib ta'zimu sahibuha, ini yang harus dihormati. Orangnya istiqamah ya sakti ya istiqamah, ini yang harus dihormati. Bagian sepira sakti nih bakal durung istiqamah ya punten beken, anggapnya sulap-sulapan. Dan memang tentunya ya kebanyakan orang sulap-sulapan sih. Intinya mah hormatilah orang yang benar, bukan orang yang sakti, ngerti beli. Sebab ake wong sakti beli bener.
Bukan kehebatan, yang hebat orang yang bener. Karena belajar sakti mah beli apa telung bulan gak sakti sih aku. Asal sing buat peteng ya. Tapi kan belajar bener. Apa nih sih kita masih durung bener sih. Perasaannya bener kan kita kok. Ini masih nggak batangnya baik sih man. Nah iya, tiba ya mau kita mah beli bosan-bosan mah tiba nih tangi maning. Tiba maning tangi man. Kedungsung maning tangi maning. Yang penting jangan putus asa, pengen belajar bener. Yang nggak ada urusan. Kapan benernya ya belajar bener terus. Susu galawas. Ya susu galawas. Jadi artinya kalau belajar sakti mah 3 bulan sakti, belajar bener berpuluh-puluh tahun masih belum bener juga. Ya tetap seperti saya katakan berulang-ulang. Kita kan dibatangi sampai jam begini ya masih dalam proses, masih nembe lagi garap mulai belajar bener, masih nembe lagi mulai belajar bener. Jadi bener durung, yang masih nembe lagi garap sih. Masih nembe lagi garap mulai. Sini mah bener pisan atau beneran? Awas, bener kalau benar saja nih. Kebenaran kalau kebenaran. Kebenaran kalau kebenaran. Beda. Kebenaran ya, kebenaran. Kaligane. Aduh, kebenaran. Ya, kaligane. As-sudfah. Li'annaha syahidatun lahu bil kamali mimma huwa fi. Karena kesaktian itu kalau orangnya istiqamah adalah sebagai bukti bagi dia akan kesempurnaan istiqamahnya. Wa in lam tashaba istiqamatun fala ibrata biha. Kalau tidak disebarengi dengan istiqamah ya tidak ada artinya. Enggak perlu dilirik. Enggak usah diperhitungkan. Wal ghalibu pada galibnya, pada umumnya anna ahlul batini karamatuhum batiniyatun. Kalau ahlul batin itu karomahnya ya karomah batin. Kakasfil hujubi, seperti terbukanya hijab, dibukanya langsek, dibukanya tirai, terbukanya tirai. Wa mazidil iman, dan menguatnya keimanan. Wa ma'rifati syuhudil ayan, dan ma'rifat kesaksian mata. Wa kadzalika, dan demikian juga uqubatu man azahum julluha batiniyah. Demikian juga hukuman terhadap orang-orang yang menyakiti mereka yang punya karamah batiniyah. Hukuman orang-orang yang menyakiti orang yang punya karamah batiniyah. Julluha la yatafattanuna biha, yang pada umumnya karena beli paham kan. Cara wong kene arane kenang kualat. Ngerti beli. Tetapi yang bersangkutannya tidak pernah merasa dendam. Sekalipun disakiti dia nggak bakal marah. Tapi yang marah adalah sang kekasih. Paham beli? Secara manusiawi, ketika saya dijelek-jelekan mungkin saya nggak marah. Tapi ketika yang dijelek anak saya tertampak sih lah. Kadang-kadang bisa begitu. Ketika yang disakiti adalah kekasih kita marah kok. Nah kalau orang itu sudah menjadi kekasih Allah nggak marah. Kekasih disakiti. Kebanyakan biasanya karena mereka nggak tahu bahwa ini kekasih Allah. Perangsanya wong biasa Pak. Dan biasanya kalau kekasih Allah kan nggak pernah menampilkan diri, nggak pernah sombong, nggak pernah menunjukkan dirinya hebat, enggak kok. Pasti anda pasore wong pun mah. Tetapi mereka musuhi wong alim mah sabri alam mah ya kok baik masa mampan bagian modar sudah masa mampan kata sampe cakap mesin aku. Kata cakap untuk pengubang Gusti Allah kata mampan gede. Ya justru karena itu ketika mereka sendiri itu sudah mendapatkan komitmen dari Allah bahwa apapun yang keluar dari mulutmu pasti terjadi, ini juga masih hati-hati.
Siapa yang segala ucapannya didengar oleh Allah adalah orang yang selalu memuji Allah. Orang yang selalu memuji Allah itu selalu didengar oleh Allah. Ketika mulutmu selalu memujiku, maka apapun yang keluar dari mulutku selalu kudengarkan. Sami Allahu liman, paham? Di WhatsApp dia ngajinya pun. Kapan WhatsApp? Nah, kriterianya memuji Allah yang bagaimana, yang selalu dengarkan, yang pujiannya itu yang total, pujian yang total. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kami memujimu mil'us samawati ngalembus Allah sakabekeng langit, wa mil'ul ardi lan sakabekeng bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du sakabekeng seberang kanan yang langit lan sakabekeng seberang kanan yang bumi. Pragat beliin nggih. Itu yang segala ucapannya didengar Allah. Suwan ajelok nyempatane wong. Modar sidakon. Modar tenan. Makanya ajelok nyempatane wong. Bokat dikabul iya. Bakal gitu ke si tukang nyempatane wong, masa mempanak itu gimana? Sebelum mungkin mau tukang nyempatane ku mempan ya kelar kabeh mendusane kon. Iya. Logikanya seperti itu. Kaqasawatil qalbi wal inhimak fil dzunub. Yaitu biasanya ya karena mereka tidak itu karena hatinya keras, wal inhimak alal dzunub, doyan nglakoni dosa, salat nglakoni dorakan itu. Inhimak pemberot ya. Artinya rakus berbuat maksiat sehari-hari ning otaknya ke maksiat. Programnya program maksiat kabeh. Terus ngeping malam minggu cangkengan, malam Senin ning legok, malam Selasa ning CI, malam Kamis ning patok besi, malam Jumat ning Sunan Gunung Jati. Sehari-hari itu otaknya dia memprogramkan kemaksiatan. Ya ana mendosa bukan aku. Pengikian rasanya ngerampok ning Bondan, engko sekitine ning Widasari, engko mbene ning busana daftarnya kudu kok. Busana kok. Wal ghaflatu anillah, dan lupa sama Allah, lalai. Wal bu'du an hadrati, dan jauh dari kehadiran Allah. Walakin la yash'uruna, tetapi mereka tidak merasa, tidak menyadari. Jadi prangsane, awasnya. Mereka tidak menyadari selama ini bergelimang dengan dosa. Tidak menyadari. Kenapa? Karena secara zahir dia merasa hafal Quran. Karena dia merasanya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ngaji bengisinan belok tinggal. Malam Sabtu wiridannya belok tinggal ning laut. Ya. Perangsan dulu kurang sekedar maning kita sebenarnya. Dia nggak merasa bahwa dia bergelimang dengan dosa itu, karena dia punya ukuran tersendiri, yaitu ukuran syariat. Kalau masalah dosa, masalah hati, rasa cinta, kasih sayang, itu bukan urusan fikih itu. Iya benar. Senang dan tidak senang dengan ketentuan Allah bukan urusan fikih. Urusan fikih masalah rukun sah dan tidak sah. Ya iya. Makanya jadi ya fikih juga dipakai ketika dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan, perdagangan, bisnis, kontrak kerja, ya hubungan antar manusia, ya pakai fikih. Kalau enggak ya kacau dong. Tapi ketika kita berhubungan dengan Allah ya jangan hanya dengan ukuran fikih. Kalau fikih mah pas-pasan kan, yang penting mah dosa. Iya beli. Wis beres saja. Lamun sing kene mangkat nggawa batik terus min 100 kodi. Nggawa rokok gudang garam surya 10 bal. Bari sisan mangkat kaji, sanggah hajinya sah haji. Wong pada tawaf, kan ngeler dagangan di pinggir jalan. Ya saja, iya saja. Karena fikih mah nggak menyentuh surah itu. Yang
penting syarat rukun ya sah. Mikot zamani, mikot makani, syarat rukun segala macam, tawaf, dongannya ya wis selesai wis. Iya kan begitu. Sholat yang penting nutup aurat. Ya nggak celana trit yang melepat kayak lepet kah. Enggak pullover yang susunya mendel-mendel. Tapi kulitnya tertutup, sah nggak sholatnya? Ya sah. Pantas beli. Jadi ya lamun sholat bari pinjungan bae bener. Sabah pinjungan bae. Iya. Nggak mau kena, nggak pinjungan bae kadang-kadang beli pinjungan maning langsung belas langsung mau kena bae. Yang kadang-kadang beli yang kadang kena salin maning langsung mau kena bae. Bari wuda. Ya sah kok, ketutup jangan mau kena. Ya tapi pantas beli gondel gadun nggak pernah Gusti Allah. Jadi ya kalau urusannya kita sedang berurusan dengan Allah, jangan padu asal sah, tapi ditargetkan yang terbaik. Itu aja dong. Makanya khudu zinatakum 'inda kulli masjidin, kalau salat itu ya sebagus mungkin bajunya kan begitu. Ya iya, kondangan kami ini bagus sembahyang kami soak sih begitu. Ya kenapa lalawora, mengapa sembrono? Ya dasarnya intinya mah ya karena selama ini kamu tidak pernah merasa cinta sama Allah kok. Iya. Sebenarnya karena kamu tidak pernah mencintai Allah kok. Saya yakin ketika engkau akan menemui orang yang kau cintai, pasti engkau akan datang dengan penampilan yang hebat kok. Ya iya. Jadi barangnya mah ya karena sholat niku hukumnya wajib, bakal wajib pun dilakoni oleh ganjaran, bakal oleh dosa, ya sekedar untuk menghilangkan dosa saja. Dan selamanya sholat ini menjadi beban dalam kehidupan karena disadarinya sebagai kewajiban. Apapun pekerjaan yang kau lakukan ketika disadari sebagai kewajiban adalah beban. Beli yang baik. Tapi ketika menjadi kesenangan, menjadi hobi, yang nggak ada urusan. Ya selalu gampang, kita kemancing orang. Hobi. Tak ngasuk-ngasuk, kira jadi seku. Ya orang ngantuk. Tuku orangnya selewewu. Oleh berdaulat siji. Berdaulat siji kok payu, beli sewu yang beli payu. Ya bukan persoalan untung ruginya, yang hobi sih. Kesenangan. Yang nggak ada ngatung, nggak ada lelah, yang seneng dan tidak menjadi beban. Ketika pekerjaan yang kau lakukan sebagai kewajiban berat. Nah selama ini kan sholat dalam pikiran kan sebagai kewajiban. Nah sekarang bagaimana sholat sebagai kebutuhan, itu aja kira-kira. Kalau Nabi Muhammad memang sholat itu sebagai kesenangan. Ya ketika Nabi sudah selesai sholat zuhur, ya sudah merindukan kapan asar datang. Seringkali Bilal itu azannya telat lah gitu. Langsung ya Bilal arihna. Bagian kita harus tahan kon beli. Iya. Jadi memang kualitas sholatnya berbeda. Sholat sebagai kerinduan menghadap Allah dengan sholat sebagai kewajiban biasa saja. Makat wudhu gede seret sikile sih dah mah. Saking beli yang itu. Iya tapi. Ya iya. Jadi memang kembali kepada hal-hal yang seperti itu harus kita sadari. Walhasil anna ahlul istiqamati zahiriyah karamatuhum zahiriyatun hisiyah. Tetapi kalau ahlul istiqamah yang zahiriyah, istiqamah zahir, ahlul istiqamah yang zahir ada sembahyang istiqamah, mangane sarapannya jam 7, mangannya jam 12, makan malamnya jam 8, tidurnya jam 10, bangunnya jam 4, sholatnya berjamaah, kan gitu. Ada schedule-nya, ada timetable-nya, hidup tuh istiqomah. Itu hebat. Orang kalau makannya teratur, beraknya juga teratur. Nah kalau metabolisme kita teratur, ya sehat. Langkah mulus, langkah mencret. Ya kan begitu. Tidurnya teratur, bangunnya teratur. Nanti apa? Karomatuhum zahiriyah hisiyah. Karomanya ya karomah zahir juga nantinya sih. Wa ahlul istiqamah batinnya. Kalau ahlul istiqamah yang batin ya karomanya karomah batin juga. Di bidang apa ahli istiqamahnya? Ahlul zahir man azahum uqiba fi zahir. Kalau orang yang punya karomah zahir
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى